Halo sahabat Gogo, kumaha kabarna ya? Makhluk yang suka gogoleran dan gogolepakan. Kembali lagi bersama saya yang menyelamatkan kuota Anda dari panjangnya durasi film di muka bumi. Kayana kuota siap ya. Paduli kuota aing mah burs ge. Film Teman Kondangan menceritakan kisah makhluk penunggu planet bumi yang selalu benar dan tidak mau disalahkan, yaitu betina, yaitu wanita. Wedding Partner adalah film drama komedi romantis yang disutradarai oleh Iip Saripul Hanan dan diproduksi oleh MNC Picture. Heboh semua gara-gara Daripada lama-lama dan kuotanya bures, kita saksikan saja sinopsisnya. Sebut saja namanya Putri, yang biasa dipanggil Emput. Kalau namanya Fatimah, pasti disebut Empat, Kalau namanya Fitri, dipanggil Empit. Emput merasa tertekan karena mendapat undangan pernikahan dari sang mantan. Emput yang jomblo dan merupakan seorang selebgram, bimbang antara hadir atau tidak. Datang ke kondangannya. Tetapi dia ingin membuktikan kepada teman-temannya kalau si Emput ini sudah move on dari tempat sampah alias mantan. Denny, tungguin kita semua bakal datang. Oke, dah. Ini kita di sini ya udah kumpul ke kawinan mantan. Dilarang datang sendirian. Demi menjaga harga dirinya dan membuktikan kalau dia sudah move on, Emput berpikir harus menggandeng pria untuk jadi teman kondangannya. Tetapi Emput bingung, siapa laki-laki akan digandeng ke hajatan mantan pacarnya itu. Mencari teman kondangan ini sangat penting bagi Emput, karena jika sendiri datang ke acara hajatan mantannya, maka reputasi Emput akan hancur, baik itu di depan mantannya ataupun di depan netizen yang maha benar. mantannya Denny. Denny Fitri. Iya ya, high profile. Lah ngapa jadi mawar sih yang dipikirin? Nggak level, Mbak. Besar, kan kamu teh tahu jualannya si Mawar itu. Baput. Film dimulai. Emput mulai menyeleksi laki-laki yang good looking, yang pantas menemani dirinya datang kondangan. Jomblo-jomblo ge harga diri mah nomor hiji. Hidup jomblo. Gandeng. Baput. Sari, temannya Emput, tah nu ieu tah, menawarkan sepupu laki-lakinya yang bernama Juna kepada Emput untuk jadi teman kondangannya. Awalnya Emput ragu karena melihat bebengetan Sari, secara Juna itu sepupu kandung saudara Sari asli. Takut gak good looking gitu. Ih, Sudi. Nggak mau denger ya aku. Jadi saya tuh punya sepupu. Nah, sepupu saya. Sepupu, Oh, kandung. ya kandung lah. Hoream Hah? Kayak banget jeung kelakuan aja juga maneh deui. Namanya Juna. Berhubung waktu hajatannya sudah mepet, Emput pun menghubungi Juna. Karena kata Sari, Juna tuh pria yang biasa menemani orang datang ke acara kondangan. Namun Juna tidak ada respon. Lantas, Emput mencoba ngajak atasannya, yaitu Galih, yang kelakuannya pika galiheun. Pika geleuheun. Tah eta. Namun Emput merasa canggung dan kurang cocok. Pak Gali kan jomblonya. Atau bapak aja gitu yang nemenin saya? Bercanda tuh, Pak. Ketika di kafe dan masih menunggu respon si Juna, pertolongan datang ketika Emput tak sengaja bertemu teman SMA-nya, yaitu Ucup, yang juga merupakan band kepret di kafe tersebut. Emput pun mengajak Ucup untuk menemaninya ke Bandung, menghadiri pernikahan mantannya. Emput kan? Kan kita teman sekelas, Emput.
Waktu SMA? Ucup, maneh daek teu? Isukan nemenin orang ke Bandung. Hah? Bisa? Hari pernikahan mantan tiba. Merasa tidak ada lagi beban dan masalah, Emput dengan pede datang bersama Ucup. Hai Namun semuanya, ternyata kita sekarang udah ada di ngopi heula. pengen punya pacar anak band. Kita salaman, terus habis lah ya Cup. Namun ternyata masalah baru muncul ketika Galih juga datang ke kondangan. Pak, Put, kan kamu yang ngajak. orang itu tuh saya cuma bercanda. Tapi saya tuh udah ada pasangan, Pak. Oke, Ajakan yang dianggap bercanda oleh Emput ternyata dianggap serius oleh Galih. Galih pun menggandeng Emput menemaninya. Dan jomblo mah bebas. Ya walaupun Emput rada luak liuk, sieun kanyahoan saya ini Ucup. tunangannya Putri. Pacar dong, ah? Put, pelan-pelan dong. Emput malengoskeun salaman ke mantannya, yaitu Denny tah ieu, yang ditemani Galih sambil ngaku pacar. Biasalah kaum jomblo mah banyak gaya. Mantan aku. Aku sudah menemukan cinta sejati aku. Selamat ya. Ternyata Fitri alias Empit juga mantannya Galih. Dan Galih gagal move on, sehingga ingin memicu keributan di hajatan mantannya itu. Walaupun aku gak ada perasaan apa-apa sama Galih. Atulah, Pak. Bapak teh sebenarnya belum move on dari Fitrinya. Tapi Emput berhasil menenangkannya. Nggak bisa nih. Bisa dong, Pak. Ih, tarik nafas. Aku akan bikin gasah. Bapak, jangan marah-marah tuh kan. Gasah. Gasah, Put. Gasah, Put. Saya Bapak, Bahasanya sama apa sih, Mbak? Masalah kedua muncul bagi Emput ketika Juna juga datang ke kondangan. Emput menjelaskan setelah dia tidak merespon WA dan teleponnya, dia sudah tidak membutuhkan Juna lagi. Gak masalah, ini no problem buat Juna. Karena yang terpenting, ngawadang di nu hajatan, itu lebih nikmat. Ya udah terserah lah. Pokoknya sekarang aku udah sama orang lain. Nggak masalah. Sendiri-sendiri aja nggak apa-apa. Ini enak banget sih. Alur cerita berpindah ke Ucup yang sedang gagal resmi ayam. Dari home band kita, Raffi. Ucup mendengar nama bandnya yang dipanggil di hajatan itu. Tapi kenapa Ucup tidak tahu? Dan posisi Ucup sebagai vokalis digantikan oleh orang lain. Apa langsung pakai vokalis pengganti? Siapa vokalis penggantinya? Lo tuh cuma vokalis pengganti. Selagi gue... Ucup merasa galau. Hingga Tentang pengkhianatan. Orang teboga bende input. band mana yang di kape? Ini lagu aku. Cuk, liriknya nggak gitu. Liriknya nggak gitu. hingga anjing Ucup menjadi berang setelah lagu ciptanya dibawakan oleh orang lain. Berani, ayo. Dia duluan nih Om. Ya kan? Kembali ke Emput. Emput tersedak. Emput terdesak setelah teman-temannya mengetahui kalau Emput mengajak 3 laki-laki di kondangan itu. Dan temannya menanyakan, siapa itu? Ini pestanya gokil. Buat kita perlu ngomong. Lo tuh siapa? Tiga-tiganya itu cowok aku. Hah? 3. Mantap. Darmaji ngadahar bala-bala 5 ngaku hiji.
Aslina jomblo ngaku boga pacar tilu. Tenyambung anjing. Dampak dari kekonyolan Put mengakibatkan follower Instagramnya menurun. Mbak udah ngecek IG belum? Coba Mbak cek dulu dah. Teh taunya dari kapan follower saya turun 2000? Lan, mau ngasih apaan? Aduh, apa aja. Karena merasa memposting dan mendolimi, Emput pun melabrak C Mawar yang menjadi saingan endorse-nya di IG. Tayo Cek Mau tah. Cek Mawar. Ngopi lagi. Kembali ke Ucup. Karena vokalis yang mengkhianati Ucup sudah tepar, sekarang Ucup kembali dipercaya oleh band kepretnya untuk membawakan lagu. Galih kembali beraksi. Jangan sebut Galih kalau tidak pika guluhun. Di tengah kerumunan, dia melamar Emput. Tapi itu tidak serius. Itu cuma sekedar memanas Empit yang jadi mantannya. Kamu belum jawab. Ditambah dengan cekcoknya orang tua Empit, maka niat Galih berhasil. Acara hajatan jadi kacau, porak-poranda, amburadul. Kamu yang dong. Tapi Denny menyalahkan Put atas semua kekacauan hajatan ini. Mau pergi dia sekarang. Di akhir-akhir film, pengantin mempelai wanita yaitu Empit hilang. Pi, Pah, Fitri nggak ada. Hah? Iya, ayo semua ikut cari Fitri, ayo. Ternyata Galih yang membawa Empit kabur. Semua orang mengejarnya hingga kumpul ngariung di tengah danau. Mana sih Galih? Nanti kamu akan tahu. Buruan, dayung. Cepetan, Pak. Cepet Galih. Penculik. Lo udah ketangkep, Galih. Saya bukan mau nyulik. Di mana danau ini menjadi satu-satunya cinta kenangan Empit dan Galih. Danau ini pertama kali kita kencan, Fit. Ini, Fit. Nama kita terukir di sini, Fit. Oh, enggak. Kenangan Empit dan Denny juga. Kenangan Empit dengan para mantannya yang lain juga. Bukan cuma lo. Sadar. Nih, lihat. Emput datang menyusul. Yang namanya selegram tidak pernah lepas dari mata kamera. Emput mengakui kalau semua kekacauan ini diakibatkan olehnya. Ini mah emang semua salah aku. Masa sih datang ke kondangan sendirian? Terutama teh kalian. Ending film, Emput datang ke pernikahannya Juna dan Angel. Sendirian. Sendiri aja. Lebih baik sendiri karena bisa menjadi satu-satunya daripada berdua tapi harus merasakan sakitnya di dua.
So sweet. Papatah budak jomblo etama. Hikmah yang bisa dipetik dari film ini, hirup mah leuwih alus katingali sederhana tapi seueur tabungan daripada katempo mewah tapi loba cicilan. Tamat.